Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Mukhlis Abdul Latif dengan NIM 4512420041. Video ini saya buat sebagai tugas dari pembelajaran etika lingkungan yang sedikit membahas mengenai kearifan lokal suku Samin. Baik, selamat menyaksikan. Dalam video ini ada 3 hal yang menjadi fokus pembahasan saya. Yang pertama mengenai kearifan lokal, yang kedua mengenai ajaran Sanimisme, yang ketiga mengenai etika masyarakat suku Samin. Suku Samin. Suku Samin merupakan sekelompok masyarakat asli Pulau Jawa yang mengikuti ajaran Samin Srosentiko. Pada masa kolonialisme Hindia Belanda di Indonesia, suku Samin menjadi kelompok yang paling gencar mengadakan perlawanan dalam bentuk hal lain di luar kekerasan. Bentuk perlawanan tersebut diantaranya adalah menolak pembayaran pajak dan menolak segala peraturan yang dibuat oleh pemerintah kolonial. Karena merasa hanya dimanfaatkan oleh Hindia Belanda, suku Samin begitu membenci kolonialisme dan memutuskan untuk menutup diri. Hingga pada tahun 1970-an baru mengetahui jika Indonesia telah merdeka dari segala bentuk kolonialisme. Suku Samin kini banyak terkonsentrasi di daerah Blora, Jawa Tengah dan Bojonegoro, Jawa Timur. Berikut adalah lokasi suku Samin. Ini adalah salah satu foto kegiatan suku Samin ketika setelah panen. Kearifan lokal. Masyarakat Samin adalah masyarakat yang memiliki ciri-ciri khusus yang menjadi identitas mereka dalam penampilan sehari-hari yang berbeda dengan masyarakat lain di sekitarnya. Identitas itu menunjukkan karakter dan perlengkapan mereka sesuai dengan ajaran Saminisme yang mereka pertahankan dari waktu ke waktu, terutama di kalangan generasi tua. Mereka merasakan kebenaran dan keyakinan yang kuat terhadap ajaran-ajaran peninggalan Samin Srosentiko sebagai suatu pandangan hidup yang sangat berguna. Orang-orang Samin sebenarnya kurang suka dengan sebutan Wong Samin, sebab sebutan tersebut mengandung arti tidak terpuji, yaitu dianggap sekelompok orang yang tidak mau membayar pajak, sering membantah dan menyangkal aturan yang telah ditetapkan, sering keluar masuk penjara, sering mencuri kayu jati, dan perkawinannya tidak dilaksanakan menurut hukum Islam. Para pengikut Saminisme lebih suka disebut Wong Sikep, artinya orang yang bertanggung jawab, sebutan untuk orang yang berkonotasi baik dan jujur. Penelitian yang ditulis dalam buku ini mengambil masyarakat Samin di Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Mereka mudah menaruh curiga terhadap orang-orang yang belum dikenal, suka membantah dengan alasan yang kurang masuk akal. Sejarah sosial budaya. Saminisme adalah sebuah gerakan yang dibawa oleh Raden Kohar yang belakangan mengubah namanya menjadi Samin Srosentiko. Ensiklopedia Van Nederland Indi pada tahun 1919 menyebutkan bahwa orang-orang Samin itu seluruhnya berjumlah 2.300 orang yang tersebar di beberapa daerah seperti di Blora, Bojonegoro, Pati, dan Kudus. Samin Srosentiko ternyata memiliki pengaruh yang besar terhadap karakter dan perilaku masyarakat Jawa pada umumnya, termasuk yang ada di Jawa Tengah. Samin adalah nama yang umum ada pada orang Jawa. Begitu pula dengan unsur-unsur nama Srosentiko, seperti tampak pada nama Surosadikin, Suroprayitno, Noyo Sentiko, Wongso Sentiko, dan lain sebagainya. Kitab suci itu adalah serat Jamus Kalimasada yang terdiri atas beberapa buku, antara lain serat Punjer Kawitan, serat Pikuku Kasajaten, serat Uri-Uri Pambudi, serat Jati Sawit, dan serat Lampahing Urip. Semua kitab tersebut adalah kitab yang amat populer dan dimuliakan oleh orang Samin. Melalui kitab-kitab suci itu, pada akhirnya ajaran-ajaran Samin Srosentiko mendapat tanggapan atau apresiasi yang sangat baik dan segera memikat orang banyak dari desa-desa di sekitar tempat tinggalnya. Selanjutnya, ajaran Sanimisme. Ajaran Sanimisme yaitu tidak bersekolah, menolak kapitalisme, tidak berpoligami, celananya hanya selutut, tidak berdagang, dan memakai ikat kepala khas suku Samin. Pokok-pokok ajaran Sanimisme. Pokok-pokok ajaran Sanimisme yaitu agama adalah senjata atau pegangan hidup.
Yang kedua, jangan mengganggu orang. Yang ketiga, bersikap sabar dan tidak sombong. Yang keempat, memahami kehidupan. Dan yang terakhir, menjaga tutur kata. Kebudayaan suku Samin. Kebudayaan suku Samin yaitu yang pertama adalah sikap, yang kedua adalah pernikahan, yang ketiga adalah pakaian, yang keempat adalah kerabatan, dan terakhir yaitu adalah bahasa. Etika. Yang pertama adalah etika etiologi. Menurut Hedi Sri Ahim Saputra, budaya Jawa dan termasuk di dalamnya budaya masyarakat Samin, di setiap ajarannya tidak dapat dilepaskan dari mitos dan proses sinkretisme. Orang Samin menganggap bahwa agama itu adalah senjata atau pegangan hidup. Begitu pula dengan agama Adam bagi masyarakat Samin. Agama ini merupakan salah satu kunci yang menjadi landasan filosofis kehidupan masyarakat Samin. Inti dari ajaran Samin Surosentiko ini terdapat di dalam bukunya Serat Pikukuh Kasajaten. Agama Adam dimaknai oleh Samin Surosentiko sebagai sebuah alat perkawinan bertemunya laki-laki dan perempuan. Menurut Samin Surosentiko, perkawinan itu sangat penting. Perkawinan bukan sekedar bertemunya laki-laki dan perempuan ketika melakukan hubungan senggema, akan tapi lebih daripada sebuah peristiwa. Samin Surosentiko menganjurkan agar perkawinan itu merupakan alat untuk meraih keluhuran budi yang seterusnya untuk menciptakan Atma Jatama. Yang kedua adalah etika deontologi. Masyarakat Samin mempunyai nilai-nilai dan prinsip moralitas yang berlaku dalam kehidupan mereka. Orang Samin oleh karenanya tidak mau menyakiti orang lain, tidak mau petil jumput atau mengambil barang orang lain yang bukan haknya, tetapi sekaligus juga tidak mau dimalingi. Orang Samin juga memiliki sikap yang jujur. Segala perilaku yang dikembangkan oleh masyarakat Samin seperti sikap jujur, sikap sabar, tidak boleh mengganggu orang lain, menjaga mulut, jangan suka berbohong, dan tidak boleh sombong. Pada dasarnya, secara filosofis, aspek-aspek etika deontologis tersebut mengacu pada kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat Samin. Penemuan baru dalam kajian etika Samin ini adalah bahwa ternyata orang Samin melalui berbagai ajaran moral dan kitab serat Jamus Kalimasada memiliki etika tersendiri, yaitu etika yang bercorak teologis yang bersumber dari ajaran kebatinan. Secara etika deontologis yang tidak hanya menekankan pada relasi dengan sesama manusia, tetapi juga relasinya di dalam menjaga keharmonisan dan keadaan alam semesta ini secara baik. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai kearifan lokal suku Samin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.